Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati khusus pada Komandan RMG yang kami diadakan acara dan yang saya hormati rekan-rekan dan adinda-adinda para wartawan semua yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, lembaga sosial masyarakat atau LSM yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sesuatu aktivitas tugas seperti kita pada wartawan, LSM, dan tokoh masyarakat yang insya Allah sudah memadu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, bapak-bapak, rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada hari ini saya khususkan suatu agenda khusus dalam rangka tatap muka silaturahmi khususnya kepada para wartawan yang saya sengaja pada hari ini saya undang dalam acara khusus, yaitu dalam rangka menyikapi perkembangan dan situasi di Kabupaten Sumai ini, permasalahan yang berkaitan dengan saya, yaitu berkembangnya kasus tukar guling terhadap tanah antara tanah saya dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumai yang selama ini menjadi pembicaraan publik, justru sampai kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini dari Sumai. Dengan adanya sampai peristiwa ini terjadi Sumai, ternyata ada pihak-pihak yang melakukan kesempatan ini melaporkan kita kepada Kejari Sumai pada aparat penegak hukum bahwasanya pelaksanaan tukar guling itu ada indikasi tindak pidana korupsi. Kenapa demikian? Ternyata beberapa waktu terakhir ini pemerintah daerah Kabupaten Sumai mengklaim bahwa tanah yang dilakukan tukar guling di areal di lokasi pusat pemerintahan Pematang Aus ini seolah-olah tanah hasil pengadaan pembebasan pemerintah daerah Kabupaten Sumai, Kabupaten Bumi Selatan melalui saudara Toton SHMH, seorang pengacara dan mantan hakim Profesor. Sehingga terkontaminasilah mulai dari Bupati Bengkulu Selatan, penjabat Bupati Sumai, termasuk Bupati penerus saya, Putrajaya, Herwin Papias, menganggap apa yang disampaikan oleh Toton itu suatu kebenaran. Disikapi oleh mereka bahwasanya ini adalah yang benar, sehingga timbullah suatu konspirasi kesepakatan kejahatan di antara semua pihak yang terlibat dalam permasalahan, termasuk tim panitia yang saya bentuk juga sudah terkonsolidasi juga dengan Pojok Layu, dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Toton seolah-olah tanah untuk pengadaan adalah hasil pengadaan pembebasan pemerintah daerah Kabupaten Bumi Selatan. Ini yang perlu pada hari ini saya sikapi, saya berikan keterangan, penjelasan, bantahan, termasuk
apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah suatu tindakan yang tidak benar. Apa yang dinyatakan yang diklaim oleh pemerintah Kabupaten Sleman, termasuk Bengkulu Selatan, itu adalah suatu tindakan kejahatan, tindakan fiktif. Tidak ada pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di pusat perkantoran pemerintah Sleman. Saya sudah sampaikan kepada pihak penyidik pada tanggal 24 April 2024 peristiwa ini terbongkar. Tahunya dari sini suatu peristiwa kesepakatan kejahatan yang terorganisir oleh pihak-pihak yang punya kepentingan dalam hal ini. Oleh karena itu selama ini kita mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Sleman, kenapa aset pemerintah daerah yang sudah dikeluarkan dari aset pemerintah daerah tidak dihapuskan dalam daftar kartu inventaris barang model A yang ada di pemerintah daerah ini. Nah, kalau ini mereka tahu, misalnya informasi dari saudara Toton Pemda Bengkulu Selatan, pada saat saya sebagai ketua DPR Bengkulu Selatan periode 2009-2024 sampai menjabat Bupati definitif, Bupati pertama Kabupaten Sleman, semuanya itu saya tidak pernah terdengar, tidak pernah tahu, tidak punya catatan dan tidak punya dokumen yang mereka miliki. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sleman semuanya itu adalah tidak ada dan adalah fiktif apa yang dimunculkan oleh para pihak. Saya nyatakan bahwa ini fiktif. Saya punya alasan yang besar. Yang pertama, lahan lokasi pematang aur pada saat ini ada pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Sleman itu tidak ada tanah pihak lain. Yang ada hanya tanah milik saya. Yang saya beli dari Suruto 60 hektar, dari Didi Supriyadi 7 hektar, dari Arlis 20 hektar, dari Rahmat Tuhan Ujang Jamis 17 hektar. Posisi tanah pusat perkantoran 104 hektar. Arti tidak ada lokasi, tidak ada 1 meter pun di situ tanah yang dibebaskan oleh Pemda Bengkulu Selatan melalui Toton SHMA. Oleh karena itu saya katakan apa yang dikatakan oleh Toton SHMA ini adalah fiktif dan tidak ada tanah yang diadakan oleh Bengkulu Selatan. Uang 800 juta yang diambil oleh Toton itu adalah untuk kepentingan pribadi Toton, bukan untuk membebaskan pengadaan tanah di Kabupaten Sleman. Semuanya tidak ada. Saya sudah sampaikan bahwa 2001, 2002, 2003 saya sudah mulai mengadakan pengadaan tanah di lokasi itu. Yang dulunya ada Melake, itu tanah daerah Jamis yang saya katakan tadi, Rahmat Tuhani, tanahnya Jamis, dan dia bebaskan beberapa lokasi tanah milik masyarakat warga yang peduli. Sudah itu tanah masyarakat yang dibeli oleh Didi Supriyadi 7 hektar lebih, tanah yang dibeli oleh Sudoto 60 hektar, lebih kurang 60 hektar, semua sertifikat yang ada di lokasi pusat perkantoran pada saat ini yang lebih kurang itu 104 hektar dan sudah dimiliki oleh pemerintah daerah 94 hektar. Semua sertifikatnya ada dengan saya. Dan sertifikat ini sudah dibalik nama sebagian. Sebagian sudah dibalik nama oleh saudara Toton, sebagian belum dibalik nama oleh saudara Toton. Toton itu bukan pengacaranya masyarakat. Negara tidak membutuhkan kuasa jual dalam pengadaan dan pembebasan tanah. Kalau Toton mengklaim ada kuasa jual dari warga masyarakat pada migrasi, tidak ada gunanya dari pemerintah. Karena pemerintah mengatakan ini hak, semuanya itu adalah hak negara.
Undang-Undang Dasar Nomor 45 Pasal 33 sudah jelas menyatakan itu adalah hak negara. Tidak perlu negara yang jual beli, kuasa jual. Ini salah satu kebohongan yang terlihat secara nyata. Ya. Apakah sekarang soal kuasa jual itu sudah digunakan? Saudara kota menjual tanah itu kepada Pemda Selatan. Ini nanti silakan adik-adik wartawan untuk menelusurinya. Apakah sudah balik nama dari Toton dijual ke Pemda Selatan dengan namanya Pemda Selatan? Sertifikat sebagai masih nama. Satu ya. Yang kedua, tanah sebagai bukti pemilik saya sudah laporkan kepada lembaga harta kekayaan atau pelaksanaan negara. Jadi LHKPN ini sudah kita laporkan betul dari DPR calon bupati 2005 saya buat LKPN-nya dan sudah saya sampaikan semua tanah saya yang berada di pusat pemerintahan 114 hektar itu semua yang masuk dalam ini salah satu bukti yang autentik yang tidak bisa dibantah ya. Bukti autentik yang tidak bisa dibantah yang sudah diumumkan oleh negara melalui pengumuman nomor 62 tahun 2000. Selama itu tidak ada pihak-pihak yang menyangka, yang keberatan, yang mengklaim dan sebagainya. Sudah hampir 20 tahun, 21 tahun peristiwa ini terjadi. Yang tersembunyi, tertutup rapi, sehingga tidak tercium di mana-mana. Di penghujung menjelang ke 21 tahun ini terbongkar. Terbongkarnya ini adalah saudara Toton dan kawan-kawan melaporkan saya kepada Kejaksaan Negeri Suma bahwasanya tanah yang diklaim oleh saya di Taguling itu adalah milik pemerintah daerah Kabupaten Selatan yang dibebaskan untuk pusat perkantoran Pemda Suma. Ini dia menjadi proses terus bergulir panjang persoalan ini. Terakhir kemarin saya sudah sampaikan ini kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Saya punya fakta, data yang akurat dan saya ini tidak akan terbantahkan sama siapa. Sudah diumumkan oleh negara melalui laporan harta kekayaan pejabat negara. Lengkap. Termasuk pada tahun 2008, 2009 ini pun saya laporkan kepada KPK bahwasanya semua aset-aset saya yang saya laporkan, yang saya tuangkan dalam LHKPN tahun 2005 itu ada perubahan pengalihan status. 74 hektar saya alihkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Suma melalui tukar guling 19 hektar, melalui ganti rugi 55 hektar. Ada tertuang di dalam pengumuman negara. Katakan ya, di poin berikutnya, rugi tanah seluas 16 hektar di Kabupaten Suma yang berasal dari perolehan tahun 2009 lokasi sembahyang Kabupaten Suma adalah perolehan pengganti tukar guling dari tanah perkebunan seluas 74 hektar yang terletak di Desa Kelurahan Rindu Kedui, Kabupaten Suma yang pada saat ini merupakan pusat kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Suma sebagaimana termuat dalam berita acara penyerahan tanah nomor 032 14 B.10 garis miring 2009 tanggal 5 Januari 2009 yang faktanya 74 hektar 55 hektar dibebaskan oleh pemerintah daerah Suma, 19 hektar dilakukan tukar guling dengan tanah di Semaya, tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Suma.
sebagaimana termuat dalam laporan LHKPN 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 3 Agustus 2010 nomor 62. Ini fakta otentik. Selama ini tidak ada yang menyatakan keberatan, terkecuali pada tanggal 24 April 24 pada saat saya diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Seluma untuk saksi permasalahan parpoli. Pada saat itu penyidik memperlihatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Toton SHMH sebagai penerimaan uang pembebasan tanah dari Bungkus Selatan untuk pusat perkantoran Kabupaten Seluma sebesar 800 juta rupiah lebih. Dari situ saya melihat, dan dari situ pun saya tahu bahwa ada suatu kemufakatan kejahatan orang yang bertindak. Kalau boleh saya katakan ini adalah suatu tindakan makar terhadap negara di Indonesia, karena ini adalah suatu kepentingan negara, kepentingan pemerintah daerah Kabupaten Seluma, kepentingan masyarakat. Mereka uang negara yang mereka ambil tidak dibelikan 1 meter pun dengan tanah. Betapa besarnya kekecewaan masyarakat Seluma yang seharusnya Kabupaten Seluma sudah memiliki aset yang besar, hasil daripada penjualan tanah itu. Kalau dulu dia membebaskan tanah hanya Rp1.000 per meter, berarti Kabupaten Seluma sudah memiliki 80 hektar tanah. Dengan harga sekarang mungkin di atas 100.000, mungkin sudah di atas 200.000 harga tanah seperti itu. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Seluma sudah memiliki kekayaan lebih daripada 15 miliar. Ini kerugian yang luar biasa diterima oleh masyarakat Seluma. Belum lagi yang 250 juta. Jadi 2 kali negara melalui pemerintah Kabupaten Seluma menggelontorkan dana dengan perhatian yang serius terhadap pemekaran Seluma ini, memberikan bantuan 250 juta juga untuk pusat perkantoran pemerintah Seluma. Itu pun 1 meter pun tidak ada. Setelah itu, dengan program terpilihnya Bupati definitif, tidak ada sama sekali yang menyampaikan laporan, keterangan, dan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sampai hari ini, kalau Putrajaya selaku Bupati mengetahui ada yang mengklaim bahwa pusat perkantoran itu adalah tanah negara, tanah pemerintah daerah Seluma, hasil pengadaan pembebasan dari Bengkulu Selatan, seharusnya Putrajaya itu mengklarifikasi kepada saya. Bukan diam, menanyakan bagaimana berdasarkan informasi begini-begini, dia tanya dengan saya. Demikian juga dengan RW Bupati yang sekarang ini. Saya surati, dia diam. Saya gugat ke pengadilan. Putusan pengadilan pun tidak dilaksanakan. Putusan pengadilan sudah jelas menyatakan bahwasanya tindakan administrasi dilakukan oleh pejabat negara itu adalah tindakan yang konkret. Tindakan pemerintah daerah Seluma itu terhadap tindakan administrasi negara tidak melaksanakan tindakan konkret. Sudah tahu kesalahannya. Kalau seandainya dia tahu kesalahan ini juga ada yang mengklaim bahwa itu kesalahan, dia beritahu saya, undang saya, hadirkan saya. Gitu. Oleh karena itu saya hadirkan saudara-saudara pada hari ini untuk memberikan suatu kabar kepada masyarakat Seluma. Tidak ada buku tanah pusat perkantoran yang dibebaskan oleh Bengkulu Selatan. Tanah yang dimiliki pusat perkantoran Kabupaten Seluma pada saat ini adalah tanah hasil pembebasan Kabupaten Seluma, bukan Bengkulu Selatan. Dan sebelumnya tanah ini pun sudah dilaporkan kepada LKPN dan sudah dikeluarkan dalam berita negara. Tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan. Berarti itu sudah sah menyatakan negara menyatakan itu adalah tanah saya, bukan tanah atau tanah, dan bukan juga hasil pembebasan Bengkulu Selatan.
Itu hasil pembebasan pemerintah daerah Kabupaten Susu. APBD itu saya yang melaksanakan. Batas sini silakan. Toton itu dia adalah pengacara, kuasa hukum dan pesuruh saya. Tahun 2001, Toton sudah ikut saya sebagai pengacara dan kuasa hukum saya. Setelah dia berhasil, waktu itu dia membimbing kasus yang ditangani oleh Toton. Mulai dari itu Toton ikut saya. Dia adalah pesuruh saya. Saya katakan, Toton, ini semua sertifikat sudah terkumpul. Silakan saudara telusuri, selesaikan administrasi dan lakukan pembinaan. Semua sertifikat saya serahkan kepada Toton, hanya sebagian yang dibalik nama sebagai belum. Tetapi semua sertifikat sudah saya serahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman sebagai bentuk realisasi untuk ganti rugi dan tetap. Jadi Toton hanya itu sebagai pesuruh saja, tidak jauh dari itu. Awal dari situ ternyata Toton merasakan ada menerima uang 800 juta lebih, kalau tidak salah ini saya 823 juta sekian dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk membebaskan, menyiapkan lokasi pusat perkantoran pemerintah daerah Bengkulu. Tetapi semuanya tidak dilaksanakan. Tidak ada satu meter pun, tidak ada pun satu jengkal pun tanah yang dibeli yang dibebaskan oleh Toton. Itu uang sumbernya, itu uang sumber dari APBD Bengkulu Selatan yang diserahkan ke Toton maksudnya? Dari APBD Bengkulu Selatan. Termasuk pemerintah Bengkulu Selatan pun ini suatu keliruan yang besar. Kalau ini ada pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan negara, pemerintah, itu ada tim 9 yang bekerja. Tim 9 bekerja ini, dia melakukan pemetaan. Ada peta situasi, ada peta recekan. Peta recekan ini mengetahui orang-orang di dalamnya. Setelah itu diundang, dilakukan musyawarah. Berapa? Ini ganti rugi pemerintah butuh tanah ini ganti rugi. Itu mereka. Kalau ganti rugi ditentukan oleh tim ini tidak sepakat, silakan gugat pengadilan. Itu mungkin warga butuh percaya. Selagi musyawarah berlangsung dengan baik, maka tidak ada lagi istilah yang tetap negara mau. Kamu tidak setuju dengan harga yang kami tetapkan, uang ini kami titipkan kepada pengadilan, silakan Anda gugat pengadilan. Berapa putus pengadilan pemerintah daerah akan bayar. Itu peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bukan diserahkan kepada seseorang untuk membeli. Apakah surat kuasa jual yang dimiliki oleh Toton berlaku untuk pemerintah daerah Bengkulu Selatan? Kenapa tanah itu tidak diserahkan kepada Seluma? Padahal kan tidak ada. Kenapa baru sekarang terungkap? 21 tahun terselimut terselubung. Kalau boleh kita katakan ini adalah penyelundupan hukum yang luar biasa. Wajar. Kehebatan kejadian Seluma mengusut permasalahan yang terbongkarlah pembobolan uang 800 juta Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh pihak secara bermufakat dalam kejahatan. Ini sebagai dalam kejahatan. Sampai pada saat ini Bupati Bengkulu Seluma sudah ikut-ikutan. Termasuk kuasa hukum Bupati Seluma. Pada saat saya gugat ke pengadilan, dia mengungkapkan ini juga tanah, mengklaim tanah Pemda Bengkulu Seluma dibebaskan ada di Bengkulu Selatan. Kalau keinginan kita ini diusut tuntas, termasuk kuasa hukum yang baru tahun ini pun bisa ikut melindungi. Berarti mereka sudah melindungi kejahatan dalam kejahatan yang bersekongkol. Masalah kasus permasalahan dikemanakan uang berdosa dituntut oleh pemerintah kepada saudara Toton. Ini yang asli angkat permasalahan. Saya sampaikan ini agar masyarakat publik tahu akan masalah dan duduk
permasalahan yang sesungguhnya. Saya nanti memojokkan kita bahwa ini, tapi sebagai masyarakat tahu bahwa itu tanah saya. Oleh itu hari ini saya tampilkan laporan keuangan, laporan mungkin akan melaporkan tanahnya tidak ada. Tanah ada belum tentu dilaporkan. Ya. Kita semuanya sudah tercover. Sebagian aset yang ada di dalam ini memang sudah tidak ada pada saat ini. Untuk di Provinsi Bengkulu yang ada dalam ini sudah tidak ada, sudah kita lepas. Termasuk di Jakarta pun sudah kita lepas. Termasuk di Surakarta sudah kita serahkan keluar. Hanya tinggal beberapa kota. Berdasarkan kwetansi yang diperlihatkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Suma pada tanggal 24 April 2024 itu 800 juta lebih pada bulan November tahun 2003. Bulan November kalau tidak salah ingat tanggal 26 November 2003. Tanah ini saya beli 2001, 2002, 2003. Sudah bersertifikat, sudah balik nama bagian dan sudah saya laporkan, saya tuangkan dalam daftar laporan kekayaan penyelenggaraan. Dan ketika itu langsung di pembebasan oleh Pemda melalui APBD Seluma waktu itu, Pak. APBD Seluma. Tidak mungkin Toto tidak tahu pada saat itu. Toto adalah anggota DPR Kabupaten Seluma. Justru Toto adalah ketua fraksi PKB. Saya ketua fraksi PKB Provinsi Bengkulu. Saya tahu. Yang mustahil saudara Toto tidak tahu pelaksanaan tukar guling dan tidak menyatakan tidak mengklaim pada saat itu. Kenapa Toto tidak mengklaim? Oh, Pak Bupati, ini sudah dibebas Bengkulu Selatan. Ini duitnya ini. Atau itu dia benar duitnya untuk ini. Ya mungkin untuk beli tanah di Eletalo. Apalagi kita mendapat informasi tahun 2004 itu Toto memiliki tanah lebih hampir 200 hektar di daerah desa Talang Jambu. Talang Jambu. Ya. 200 hektar. Ini bagus. Berarti penggunaan uang yang diambil oleh masyarakat itu adalah untuk kepentingan pribadi Toto. Dan ternyata tetapi yang hebatnya semua Bengkulu Selatan mengikuti keinginan dia. Bondrajaya sebagai bupati pun mengangguk-angguk. Erwin ikut-ikutan pula, termasuk kuasa hukum Erwin pula melindungi kejahatan. Dan ini terlibat langsung. Kalau tukar guling, saya sebagai pemilik tanah, ya, semuanya sudah diserahkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini ditangani oleh Sekda. Sekda selaku bertindak untuk atas nama pemerintah daerah Seluma dan secara ofisial dia adalah pengelola anggaran dan aset. Oleh karena itu Sekda adalah ketua pelaksana pembebasan dan tukar guling. Jadi semua produk hukum, semua pihak-pihak ini adalah urusan tim panitia yang saya pilih. Saya menerima dokumen itu sebagai pemilik tanah, bukan profesional saya sebagai pemerintah. Semua dokumen yang saya terima adalah dokumen produk daripada tim yang saya bentuk dalam pelaksanaan tukar guling dan pembebasan. Berarti Totondo itu masuk dalam tim itu, kan? Tidak, Ya? dia adalah anggota DPR. Anggota DPR. Tetapi saya melihat laporan dari Sekda, dari Kabak Hukum, dari para asisten, sudah ada keputusan DPR persetujuan terhadap pelepasan aset pemerintah daerah yang perlu tak disembayar itu untuk dilakukan guling. Ada keputusan DPR. Ya, benar. Tidak masuk akal. Kalau dia mengatakan tidak tahu,
Itu suatu tindakan kebohongan publik yang nyata-nyata. Total orang yang dekat dengan saya, dia kuasa hukum saya, dia pesuruh saya, dia anggota DPR dari partai yang saya pimpin. Bukan, enggak. Saya nggak tegak, saya hanya meluruskan tanah itu milik saya. Dan sudah saya laporkan kepada negara dan sudah diumumkan oleh negara, itu tanah Haji Murman Effendi. Kenapa tidak ada yang mengklaim? Sudah 21 tahun, tidak ada yang menyatakan keberatan. Hanya 24 April kemarin penyidik memperlihatkan kuitansi dari total yang keberatan. Kenapa total keberatan? Karena ini saya duga ke pengadilan, takut semuanya terbongkar, melapor dengan kejari. Jadi tukar guling dijadikan sebagai kambing hitam bagi total. Melindungi diri, mengajaklah kawan-kawan, mulai Bupati Bungkul Selatan, Bupati Putrajaya, Bupati Erwin, diajaknya untuk melindungi ini seolah-olah hasil pembebasan Bungkul Selatan. Tapi saya punya dokumen hari ini adalah hak milik saya yang sudah saya daftarkan ke negara dan diumumkan oleh negara. Kepada Kejati dan Kejari, dasar-dasarnya nanti silakan di fotokopi, ya. Untuk beritanya, ini saya serahkan hari ini. Mengenai WTP, tidak pun saya jelaskan di hadapan Anda, dengan fakta ini WTP akan menyampaikan. Ya. Dengan fakta yang saya sampaikan hari ini kepada saudara-saudara akan sampai ke WTP. Berarti data hasil kekayaan pemerintah daerah itu tidak valid. Itu akan dengan terbuktinya ini nanti bahwa ini adalah suatu kesalahan yang berbeda, masalah uang pembebasan itu tidak ada. Sementara WTP itu salah satunya adalah tertibnya hasil pemerintah daerah kekayaan. Ternyata ini tidak tertib. Saya katakan seandainya ini nanti apa yang saya sampaikan hari ini benar, WTP akan menyebabkan suatu permasalahan baru. Kalau saya melihat WTP dengan data aset yang mereka mengklaim tanah itu adalah ternyata bukan tanah yang dibebaskan oleh Bungkul Selatan, berarti data fakta yang disampaikan oleh pemerintah daerah itu adalah suatu manipulasi. Jadi terjadi kebohongan publik dan manipulasi data sehingga muncullah WTP. Oleh karena ini pihak-pihak ini bertahan. Erwin tidak berani mengungkapkan ini, melewati pengacara begini-gini. Saya katakan pengacara itu melindungi kejahatan, harus berproses hukum. Kalau ini berguna, apa yang diterbitkan oleh negara ini benar untuk kepentingan rakyatnya, maka hasil pemerintah daerah boleh kita katakan tidak tertib, ya, acak-acakan dan tidak layak untuk mendapatkan WTP. Ya. Tapi kalau yang total yang benar, nah itu layak. Bisa uang lalu dia benar ini seolah uang 800 juta ini digunakan pembebasan tanah yang berada di pusat perkantoran. Oleh karena itu aset pemerintah daerah Kabupaten Sleman tertib, aman, ternilai sehingga masuk dalam penilaian WTP yang baik. Nah kalau ini nanti terbongkar bahwa perusahaan ini semua yang belum ramai masalah kasus 800 juta, belum ramai lagi nanti masalah stunting itu tidak main-main. Ini menurut korban luar biasa. Yang lebih ramai adalah WTP. Semua dinas instansi ikut di dalam itu membenarkan. Mungkin dari kecamatan, musyawarah pembangunannya, musyawarah bangun, semuanya akan terlibat. Ini kasus yang besar.
kasus yang besar yang akan terungkap. Mungkin itu saya katakan tadi bisa terjadi nanti calon tunggal calon bupati periode 24. Stunting naik, bupati bertanggung jawab. Tidak ada cerita bertanggung jawab. Salah ini juga. WTP ini harus bertanggung jawab. WTP itu pertama 45 miliar, ya. WTP kedua 50 miliar, 95 miliar. Itu mana uang 95 miliar itu? WTP stunting lagi muncul 5,7 miliar. Yang seharusnya kemarin masyarakat kita tahu stunting 5,7 miliar itu. Karena seolah-olah dianggap mereka ini hadiah. Sama dengan WTP. Dianggap hadiah, dia mungkin. Tetapi sampai saatnya nanti ini akan terbongkar. Di kemana kan uang itu? Yang puluhan miliar. Kita baca. WTP tahun pertama 40 miliar, 40 sampai 40 miliar. Ini karena metode organisasi dari negara. Dapat lagi WTP ini, dapat lagi barang 50 miliar. Tapi 2 kali udah WTP, sudah 95 miliar. Itu kemana? Sekarang 95 miliar. Silakan ada yang wartawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.